Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Eti. Salam kenal. Kenal juga. Masuk pertanyaan tadi, bagaimana kenapa anaknya di pesantren kemudian ingin dipindahkan ke sekolah umum dikarenakan OSIS yang melakukan kekeliruan gitu ya Bu ya, untuk push up gitu. Ya, padahal ibunya tuh guru BK juga gitu, sama saya juga. Itu bagaimana nih dalam menghadapi seperti ini itu. Sementara kan dia harus tahu bahwa memang dia punya ini bahwa dia anaknya ditempatkan di pesantren itu bukan ingin dididik seperti itu gitu ya. Dia ingin mungkin pemahaman agamanya lebih tinggi ini, makanya dia tidak setuju diperlakukan OSIS seperti itu. Nah, apakah dalam hal ini guru BK bisa menjelaskan kepada OSIS atau bisa menginginkan bagaimana manajemen di sekolah di pesantren itu atau gimana? Oke, sebelumnya saya ingin tahu apa ada guru BK sendiri di pesantren tersebut, Bu? Ada katanya di pesantren Tasik. Tidak, belum ada. Oh, belum ada. Iya, Nah, iya betul. inilah yang belum ada ya, Bu. Nah, inilah memang menjadi kelemahan bagi pesantren itu sendiri karena belum merekrut atau belum membuka lowongan pekerjaan bagi guru BK untuk di pesantren itu, sehingga beberapa penanganannya kurang tepat. Nah, biasanya OSIS yang melakukan kontak fisik ini dilarang, Ibu. Jadi, apabila kita tidak boleh menghukum anak dengan fisik begitu. Kita boleh memberikan punishment atau hukuman kepada anak yang melanggar dengan cara-cara yang tepat, yaitu bisa menghafal atau membersihkan lingkungan pondok dan lain sebagainya. Nah, jadi ini terdapat kekeliruan dari organisasi yang ada di pondok tersebut. Jadi saran dari saya, alangkah lebih baiknya anak tersebut tetap di pondok terlebih dahulu, namun orang tua bisa langsung memberikan saran kepada staf pengasuhan, biasanya ada staf pengasuhannya, sehingga nanti staf pengasuhan langsung memberikan mandat kepada ketua organisasi untuk tidak melakukan kembali kontak fisik atau hukuman yang diberikan oleh santri tersebut. Memang sekarang dari tahun berapa saya lupa, tidak boleh lagi hukuman-hukuman yang ada kontak fisik tersebut begitu. Kalau dulu masih boleh, tahunnya saya tahun berapa, 2000-an, 2007 masih boleh. Tetapi peraturan sekarang anak tidak boleh lagi diberikan hukuman-hukuman yang seperti ini begitu. Jadi langsung saja hubungi staf pengasuhannya. Bagaimana misalkan kita gimana Bu? Gitu. Ini sudah bisa dimengerti? Enggak, cuma saya mau tanya lagi itu bagaimana caranya menyampaikan kepada pihak pesantren untuk bisa di pesantren itu ada guru BK agar anak itu banyak yang stresnya itu bisa artinya bisa diminimalkan lah gitu. Diminimalkan ya Bu ya. Iya. Jadi sepatutnya kita sebagai orang tua yang ingin anaknya juga aktif perkembangannya, baik itu sosial, fisik dan lain sebagainya, kita sebagai orang tua memberikan saran langsung kepada ustadz atau staf pengasuhan ataupun langsung ke kiainya untuk mengadakan guru BK di pesantren khususnya atau ustadz yang memang ahli dalam bidang tersebut. Kalaupun belum ada, tapi dianjurkan memang untuk merekrut kembali guru-guru BK untuk bekerja di pesantren. Dari situ dapat kita ketahui atau dapat terkumpulnya proses-proses yang ada, proses-proses permasalahan yang ada di santri tersebut. Jadi langsung saja Bu, nggak apa-apa sebenarnya kita langsung temui pengasuhan ataupun kiainya untuk memberikan saran. Ini kan juga untuk kemajuan pondok tersebut gitu. Ya, ada koordinasi ya.
Terus Iya, ada koordinasi koordinasinya. antara orang tua sama pihak pesantren ya Mbak ya. Iya, boleh. Kan biasanya kalau menjenguk bisa langsung ditemui ustadznya kan, Bu? Oh gitu ya. Jadi iya. Jadi bisa Halo? langsung kita bisa mengajukan ini aja ke apa harus ada koordinasi aja ya Mbak ya Iya, pihak-pihak itu orang memang tua ya. pihak orang tua. Koordinasi langsung saja, Bu, langsung. Kelas Bu Pipit. Ya, terima kasih Mbak. Iya, Terima kasih. sama-sama Bu Eti. Oke, terima kasih Mbak Rahma dan Bu Eti. Kita kali ini teman-teman akan langsung ke Ibu Siti Aisyah. Langsung kita menuju ke Jombang. Halo Bu Aisyah, sudah dibuka kameranya dan moodnya. Silahkan dipertanyakan apa yang perlu ditanyakan. Silahkan. Baik, terima kasih. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah. Saya di SMA Terensain, Bu Ireng, Jombang. Kebetulan untuk guru BK-nya memang untuk guru BK yang berada di SMA. Cuman untuk beberapa case siswa atau santri, itu biasanya memang yang ada di pesantren juga kita atasi. Nah, begitu memang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan guru-guru yang khusus hanya di SMP atau di sekolah aja. Nah, ada mungkin yang saya pertanyakan, Bu. Ini sebenarnya case siswa. Saya bilang aja si A ini dia di SMA sudah kelas 3, sudah hampir 2 tahun lebih mondok di sini. Cuman sampai saat ini itu belum bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya. Jadi sering menyendiri, lalu dia itu sensitif, sering menangis di saat tertentu, saat tubuh dia, terutama saat sholat tahajud atau saat sholat 5 waktu atau saat mengaji. Itu sering menangis tanpa sebab. Sebab ya. Itu juga yang dialami oleh siswa itu sebenarnya kalau ditanya dia tidak mempunyai permasalahan. Tapi dari analisa awal justru saking banyaknya permasalahan itu sampai dia tidak bisa memetakan atau mengkotak-kotakkan permasalahan apa yang paling prioritas dari yang dia rasakan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kan dia di sini sudah lama, kira-kira saya sebagai guru BK baik di pesantren maupun di sekolah, apa yang ada treatment tertentu atau tips-tips yang bisa saya berikan kepada siswa saya ini, begitu. Mohon dijawab. Terima kasih. Oke, langsung saja terima kasih atas pertanyaannya Bu Aisyah. Dengan permasalahan yang ini memang beberapa banyak santri yang mengalaminya ya Bu. Sulit bersosialisasi, padahal sudah lama mondoknya begitu. Saran saya sebagai guru BK, kita kembali, kita harus mendekatkan diri kita kepada anak tersebut. Kita ambil dulu hatinya, maksudnya kita ambil hatinya dulu, kita dekati, kita tanyakan dulu pertama-tama kabarnya, apa sudah makan, atau makanannya enak, atau gimana kuliah, gimana kelasnya hari ini, atau gimana kegiatannya hari ini. Itu perlahan-lahan kita tanyakan dengan hal-hal yang simpel saja, Bu. Nanti mereka biasanya menyadari, oh ternyata ibunya baik, ibunya mau tahu tentang diri aku, begitu. Nah, sehingga nanti mereka bisa welcome kepada kita. Itu yang pertama. Biasanya itu yang saya lakukan kepada santri di An-Nur, karena biasanya santri itu takut. Pertama kali dia takut untuk berbicara. Nah, jadi kita sendiri sebagai konselor harus aktif bertanya dengan hal-hal yang simpel saja, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mulai melihat lingkungan sosialnya. Kita tanyakan, misal namanya Aisyah, misal namanya Reni, kita tanya Reni ini berteman dekat dengan siapa, kita bisa menggali informasi ini dengan teman dekatnya langsung, ataupun si Reni tidak mempunyai teman dekat, kita bisa
lakukan observasi terlebih dahulu di kelas. Dia dekat dengan siapa, atau dia sering menyapa siapa. Biasanya hal-hal yang perlakuan-perlakuan seperti ini dia senang atau dia tenang dengan orang yang dia sapa begitu, atau yang dia dekati. Nah, dari situ kita bisa menggali informasi teman yang sering didekatinya. Nah, sehingga nanti titik permasalahannya kita tahu sedikit problematika yang ada di diri siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu hasil dari teman, kemudian anak mulai welcome, baru kita langsung saja bertanya bagaimana perasaan di pondok selama ini, ada kekurangan atau ada yang kurang disukai begitu. Itu hal-hal yang simpel menurut saya, karena kalau kita welcome sebagai konselor di pondok, apalagi anak pondok itu biasanya malu untuk bertanya, malu untuk mengekspresikan dirinya, sehingga lebih banyak diamnya, itu lebih tepatnya kepada perempuan. Nah, jadi memang kita dituntut untuk aktif merangkul anak tersebut sehingga menimbulkan trust, kepercayaan pada diri anak tersebut. Bagaimana Bu Aisyah? Kalau seperti itu memang sudah saya lakukan. Sudah saya beberapa kali bertemu dengan si santri ini. Sudah menjalin, membangun rapport, sudah menjalin kedekatan dan sebagainya untuk penggalian informasi. Tapi memang anak ini sangat introvert, tidak bisa menceritakan hal-hal sembarangan ke orang. Itu mungkin yang membuat susah untuk saya untuk menggali informasinya. Sejauh ini kalau ditanya itu memang tidak ada permasalahan, ya cuma tidak ada apa-apa Bu, begitu. Ya mungkin itu saja. Mungkin terima kasih masukannya. Insya Allah nanti akan saya gali lebih dalam agar bisa membantu para santri di sini. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Aisyah. Terima kasih. Mungkin Bu Aisyah. ya, Mas Umam sebentar tambahan untuk Bu Aisyah. Mungkin bisa berkolaborasi dengan orang tua, lebih tepatnya ketika di rumah, bagaimana dia di rumah, itu juga bisa dapat menggali informasi. Kemudian terakhir, menggunakan teknik ekspresif. Jadi kita bisa menggunakan teknik menulis. Jadi kasih kertas ke anak tersebut, kemudian ekspresikan anak tersebut melalui tulisannya. Jadi disuruh anak tersebut untuk menulis apapun tulisannya, boleh tulisan, boleh gambar. Nah, dari situ nanti kita bisa mencerna apa masalah yang ada di tulisan tersebut, atau bisa menggunakan teknik-teknik lainnya. Nanti bisa menghubungi saya, Ibu Aisyah lebih tepatnya, untuk teknik yang ini. Alhamdulillah saya sudah mempraktekkannya bersama dosen saya sebelumnya, teknik ekspresif ini. Nanti saya kasih gambarannya begitu. Ya, terima kasih. Oke, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Rahma atas jawabannya yang sangat lengkap sekali, dan juga Bu Aisyah. Semoga diberi ketabahan untuk membimbing anak didiknya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Oke teman-teman, Bapak dan Ibu Guru BK, kita akan beralih ke Ibu Nur Solastri dari SMP 8 Kota Probolinggo, yang beliau akan sharing. Nah, ini adalah pengalaman dari beliau sendiri. Semoga apa yang nanti akan beliau sampaikan berdasarkan pengalamannya bisa menjadi pembelajaran bagi kita kelak apabila mendapatkan masalah seperti ini. Silakan Bu Nur Solastri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekedar sharing saja Bapak Ibu. Oke. Kebetulan putri saya itu pondok di pesantren. Alhamdulillah sudah 4 tahun, tapi memang pada awalnya putri saya itu tidak kerasan. Dan memang banyak masalah-masalah yang selalu dihadapi. Setiap saya jenguk, pasti ada masalah informasi, dan apapun yang diceritakan, tapi saya tetap mendengarkan dengan baik. Terus saya anggap, saya tertawakan saja, saya iyakan saja, karena kebetulan saya 6 tahun dulu
Ya, kebetulan saya kan 6 tahun mondok, jadi saya juga mengalami hal-hal seperti itu, dan kebetulan putri saya bilangnya saya dibully. Oh, berarti kalau kamu dibully itu berarti ada hal yang spesial dalam diri kamu. Jadi tunjukkan bahwa diam bukan berarti kalah, dan diam bukan berarti takut, tapi tunjukkan kamu selalu welcome sama teman-temanmu, kamu berusaha itu selalu mendekat dengan teman-temanmu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang anak saya itu tidak jadi berhenti dari pondok, karena saya kuatkan terus. Saya di depan anak saya tidak pernah menangis dan saya tidak pernah bersedih. Karena dari pancaran mata saya itu, saya harus, kamu itulah bisa. Dan yang terpenting dan paling penting adalah penilaian Allah itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Itu yang saya tekankan. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Bu atas penyampaian pengalamannya. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita apabila nanti kita mempunyai anak dipondokkan dan terjadi kasus seperti itu. Karena memang juga tidak lupa Pak Umam, kita harus selalu selipkan humor atau lelucon-lelucon. Jadi anak-anak itu suka gitu lah dengan banyolan kita, dengan cerita-cerita kita. Akhirnya anak itu respect sama kita. Oke, mantap. Oke, terima kasih Bu Nur Sulastri. Inggih, sami-sami Bapak Ibu. Kita akan pindah ke YouTube, teman-teman. Kita akan menjawab pertanyaan yang ada di YouTube. Nah, pertanyaan ini dari akun Safitri Vivi. Safitri Sumbawa, dari Sumbawa. Selamat datang Mbak Safitri. Bagaimana peran guru BK di pesantren dalam mengatasi kasus bullying, karena banyak sekali bullying di pesantren, terutama santri-santri baru. Nah, seperti itu Mbak Rahma. Jadi karena memang di pesantren itu banyak bully. Mungkin dibully itu karena belum sesuai dengan lingkungan di pesantren seperti itu. Karena dulu saya juga di pesantren, tapi alhamdulillah tidak seperti itu. Malah jangan-jangan saya tukang bully. Nah, mungkin seperti itu Mbak Rahma, silakan ditanggapi. Iya, terima kasih kepada penanya. Bagaimana ya menyikapinya gitu. Saya rasa selama ini bullying yang ada di pondok pesantren itu sudah termasuk budaya. Jadi memang budaya mereka untuk membuli satu sama lainnya, sehingga mereka kebal. Ada beberapa yang sudah kebal ya, dibully setiap harinya. Apalagi anak-anak baru itu biasanya mereka suka membuli. Nah, kemudian ada pula yang tidak kebal ya, yang tidak bisa dibully gitu. Memang bully ini permasalahan yang banyak dihadapi di pondok pesantren. Biasanya hal yang pertama yang kita lakukan ketika anak ada masalah dibully itu seperti yang dijelaskan Ibu tadi, kita bawa dengan gembira atau lelucon dulu. Kita bawa dengan dibully karena apa? Wah, kalau yang tadi santrinya itu nangis menjadi tertawa. Jadi kita bawa dengan kegembiraan terlebih dahulu. Wah, kenapa kok bisa dibully? Ada apa? Wah, jangan-jangan kamu bisa gitu. Bisa anak-anak welcome kalau misalnya kita bawa dengan senyum ataupun dengan lelucon yang ada. Nah, ini bisa menjadikan kita sebagai support system mereka begitu. Oh, berarti ada yang peduli dengan masalah aku ini begitu. Nah, penanganan yang biasa dilakukan para guru BK tentang bullying ini yaitu pertama pendekatan langsung kepada santri yang dibully. Kita dekati, kita welcome, kita terbuka tentang masalahnya.
kemudian kita tanyakan bulinya ini bully yang biasa atau bully yang sudah luar biasa begitu. Maksudnya bully yang biasa-biasa saja seperti bully fisik begitu atau bully yang lain sebagainya. Nah, biasanya santri-santri yang bully-bully biasa ini mereka terima-terima saja. Apalagi bully ini bisa sampai setiap hari. Padahal bully ini bisa mengecam kepribadian mereka kelak ke depannya begitu. Cuman kita tekankan lagi kita sebagai murid yang dibully biasanya langsung saja pakai penanganan. Kalau kamu dibully lagi, kamu tutup telinga kiri, kamu buka aja telinga kananmu, kemudian kamu buka lagi telinga kiri, hilang itu bulian. Biasa begitu, anak-anak langsung ketawa dengan candaan seperti itu. Tapi tak lupa pula kita ke temannya, langsung kita koordinasikan langsung ke temannya yang siapa saja yang membuli. Jadi ada pertemuan antara yang si pembuli maupun yang dibully begitu, sehingga masalah ini selesai di hari itu sendiri. Biasanya begitu. Biasanya ada lagi pengulangan-pengulangan. Nah, nanti kita proses lagi yang membuli ini, kenapa begitu, apa salahnya, atau bagaimana. Kita kasih ya kita boleh kasih punishment sehingga mereka takut untuk membuli teman yang ini. Tetapi kita kasih kepercayaan diri kepada yang dibully, bahwasanya anggap saja itu sebagai lelucon yang ada, jangan dimasukkan hati, nanti apa, pokoknya dibawa candaan saja begitu. Itu biasa penanganan yang cepat teratasi ketika dibully di pesantren gitu. Oke, jadi seperti itu Mbak Vivi yang via YouTube. Jadi tadi sudah dijawab dan dipaparkan cara-caranya oleh Mbak Rahma. Sekarang satu pertanyaan lagi, setelah itu kita akan ya feedback lah tentang acara ini. Satu pertanyaan lagi dari Ibu Anissa Rida. Dari Ibu Anissa Rida dan teman-teman yang lainnya, Ibu Bapak Guru absen sudah kita share di kolom chat, komen chat dan live chat YouTube. Oke, Bu Anissa sudah bisa bergabung, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ridatur Rahmah dari Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Banjarmasin. Langsung saja saya ingin bertanya, karena sekolah saya itu kan Islam Terpadu, terus di sana ada tahfiznya, dan saya pernah menangani anak yang ditahfiz. Salah satunya itu dia dipaksa untuk masuk tahfiz karena ada permasalahan waktu di sekolah umumnya itu. Jadi dia itu kan perlu penyesuaian. Nah, bagaimana kita memberikan motivasi pada anak tersebut agar bisa menyesuaikan diri di pondok tersebut gitu. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan Mbak Rahma. Ya, terima kasih oleh Ibu Nisha. Sebelumnya dipaksa sama orang tua ya, Bu? Guru dan orang tua sebenarnya sih, karena dia ada permasalahan di sekolahnya itu. Oh, begitu. Gurunya guru apa, Bu? Guru wali kelas atau bagaimana? Dari kepala sekolah itu, karena dari kepala sekolahnya, karena dia tuh punya permasalahan selama 3 tahun, dari kelas 1 SMP sampai 3 SMP. Oh, begitu. Oke. Jadi karena dia di kelas 3, karena dia di kelas 3 itu kan mau lulus, tapi karena dia tidak ada perubahan, jadi dipaksa ditahfiz. Nah, seperti itu. Bagaimana cara kita memberikan masukan untuk dia untuk tetap ibaratkan tuh perubahan dalam dirinya itu, nah. Oke, terima kasih Bu Nisha. Sebelumnya kita ketahui bahwasanya manusia itu unik. Manusia itu mempunyai potensi yang masing-masing dimiliki, tidak sama. Nah, jadi
apabila sudah dimasukkan ke program tahfiz ini, hendaknya kita terlebih dahulu melihat potensi yang ada di siswa tersebut, karena nanti ini bisa menjadi tekanan kalaupun tidak sesuai dengan potensi yang ada di dirinya, walaupun ini memang jalan yang terbaik untuk dirinya ke depan. Namun kegiatan-kegiatan lain seperti ekstrakurikuler yang sesuai dengan passion, yang sering kita kenal dengan passion. Nah, biasanya anak yang melakukan sesuatu sesuai dengan passionnya, mereka senang untuk menjalani segala aktivitas yang ada. Bisa juga jadi betah di sekolah Islam terpadu ataupun hal lainnya begitu. Jadi kiat-kiat kita sebagai guru, pertama kita kenali dulu potensi yang ada. Apakah anak ini bisa menghafal dengan cepat ataupun lambat. Jadi kita bisa ada ukuran anak ini, oh ternyata memang anak ini bisa untuk masuk di program tahfiz ini. Kalaupun tidak bisa, atau dari paksaan tadi, kalaupun tidak bisa, kita perlahan-lahan kasih motivasi kepada anak bahwasanya, nak, kamu mampu. Kita kasih kalimat-kalimat yang positif. Nak, ibu yakin kamu mampu untuk menghafal, misal begitu. Kata-kata kamu mampu bisa membuat atau menghasilkan energi positif yang ada di dalam diri individu. Nah, jadi kita lihat kalau misalnya perkembangan dari yang kita bilang tadi, 1 minggu, 2 minggu ada perkembangan yang bagus, berarti anak ini tepat di program tahfiz. Nah, kalaupun anak ini tidak ada perubahan di program tahfiz tersebut, kita bisa ikut sertakan anak-anak di kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Jadi biasanya di Islam terpadu ada kegiatan pramuka ataupun kegiatan lainnya yang bisa. Benar, di Jambi masih 30 menitan ya. Oke, langsung saja closing dari saya, begitu ya Mas Umam? Harus sesuai dengan kemampuannya. Itu pas kepada karena ya, Mbak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya berharap sekali, mari sama-sama kita tanamkan di diri kita prinsip untuk menjadi supportive listening. Jadi untuk menjadi pendengar yang baik kepada diri klien, sehingga menimbulkannya atau tertimbul kata trust, yaitu kata keyakinan di diri klien itu sendiri, sehingga klien welcome kepada kita. Kita tanamkan ke diri kita untuk tidak menjadi seperti polisi sekolah, bagaimana isu-isu yang ada, guru BK. Itu buang jauh-jauh karena itu sudah yang dulu. Yang sekarang kita coba senyum, kita coba menjadi supportive listening, pendengar yang baik. Dan terakhir untuk calon konselor ataupun guru BK yang ada, sama-sama kita tanamkan prinsip kita harus menjadi konselor yang kreatif, inovatif, serta peduli sosial.